Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita awali majlis kita di subuh hari kini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi, yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Masih pembahasan tentang bagaimana adab seorang muslim ketika makan dan minum. Pembahasan yang ke-108, babu takthiril aidi 'ala at-ta'am. Bab tentang sunnahnya dianjurkan memperbanyak tangan ketika akan makan. Maksud dari memperbanyak tangan di situ, Bapak Ibu, ya, seperti yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu dianjurkan menikmati makanan itu bersama orang lain, berbagi dengan orang lain. Itu maksud takthir al-aidi 'ala at-ta'am. Imam An-Nawawi menukilkan dua buah hadis yang berkaitan dengan bab ko. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang-ulangi Bapak Ibu, ketika nama Rasul, nama Nabi disabui di hadapan awak, maka kita baca sallallahu alaihi wasallam. Di setiap disabui nama Nabi di muka awak, apalagi dalam majlis, taruh sabui sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mengatakan al-bakhil man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah, yaitu seseorang yang disebutkan namaku di hadapannya tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Nah, tentu awak Bapak Ibu tidak ingin dilabeli Nabi sebagai orang yang bakhil. Sifat bakhil, sifat pilih cekek go, saking buruknya orang yang pilih jo cekek pun tak namuannya kalau dipanggil aja orang cekik. Kau orang cekik bu, tapi digelarinya orang cekik apa naknya? Tersinggung juga.
Saking buruknya sifat bakhil itu, orang bakhil sendiri pun tidak mau digelari dengan bakhil. Nah, jadi adab kita kepada Rasulullah, yaitu ketika nama beliau disebut di hadapan awak, kita baca sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ta'amul ithnain kafi thalathah wa ta'amul thalathah kafil arba'ah, muttafaqun alaih. Makanan untuk 2 orang mencukupi untuk 3 orang, dan makanan 3 orang mencukupi untuk 4 orang. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua, mana masih berkaitan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul wahid yakfil ithnaini wa ta'amul ithnaini yakfil arba'ata wa ta'amul arba'ati yakfil thamaniyata, rawahu Muslim. Makanan 1 orang itu mencukupi untuk 2 orang. Makanan 2 orang itu mencukupi untuk 4 orang, dan makanan 4 orang itu mencukupi 8 orang. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Nah, Bapak Ibu, takthirul aidi fi ta'am, memperbanyak tangan ketika makan, artinya berbagi makanan dengan orang lain akan membuat makanan yang kita konsumsi itu akan semakin berkah. Nah, di pertemuan sebelum-sebelumnya kita telah mengkaji dan menyampaikan bagaimana Nabi menganjurkan sahabat-sahabat beliau yang ketika makan susah kenyangnya. Nah, dulu kita bahas, Bu, ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kamilah makan bakok kami nak merasa kenyang. Kecik Nabi, bisa jadi kalian makan surang-surang zat. Kecik sahabat, iya ya Rasulullah. Itu tu penyebabnya. Nah, artinya Bapak Ibu, dalam kondisi-kondisi tertentu, dan itu tentu saja bukan sebuah kewajiban yang mesti dilakukan taruh hendak. Tapi kalau itu bisa diamalkan, maka turunnya keberkahan kepada diri kita dan makanan yang kita konsumsi itu adalah, yaitu di saat kita namuah berbagi dengan orang lain. Makanya Nabi sampaikan, makanan 1 orang itu bisa mencukupi untuk 2 orang sahaja. Makanan 2 itu bisa cukup untuk 4 orang. Dikalikan 2. Semua awak makan nasi bungkus, Bapak Ibu. Makan nasi bungkus. Kalau dimakan sabungkus surang, habis juga. Ya nak, Bu? Tapi di gabuangan yang 2 bungkus, kemudian 2 sampai orang makan yang 4 bungkus, yang 2 bungkus itu. Yang awalnya 2 bungkus hanya untuk 2 orang, ko 2 bungkus dijadikan akan disantap oleh 4 orang. Pertanyaannya Bapak Ibu, lain kanyang je orang makan nasi bungkus yang 2 tu untuk 4 orang? Kanyang juga. Itu namanya berkah. Nah, makanya misalnya dalam beralik-beralik awak, makan bajambah itu sebenarnya sesuai dengan sunnah Nabi.
Dan logikanya seharusnya Bapak Ibu makan bajamba tu menghemat sambal, menghemat nasi. Sejatinya seperti itu. Karena seseorang telah menerapkan sunnah Nabi, yang ketika sunnah itu diterapkan, insya Allah keberkahan akan datang kepada mereka. Di antara bentuk keberkahannya, yang pertama, makanan yang keluar segitik tetapi bisa memberikan manfaat kepada orang yang lebih banyak. Yang awalnya hanya diniatkan untuk 2 orang, 3 orang, bisa dibagi untuk 4 orang atau 6 orang. Tetapi berulang-ulang kita sampaikan di pertemuan-pertemuan awak sebelumnya, kok kan membuat makan bajamba kojo talam, tolong perhatikan bana cara-cara. Kekurangan di awak Bapak Ibu di sebagian tempat kalau makan bajamba tu apa terjadi? Apa terjadi Bu? Basi so. Apa penyebab basi so? Nandi dapua membuat nasi balanjuang-lanjuang. Takwik rasa dak kacukui, takwik dianggap orang pilih. Apa? Yang seharusnya misalnya taruhlah yang tok setalam tu tok 4 orang atau 5 orang, yang porsi sebenarnya cukui piriang tu data saja diisi. Kemudian dilanjuang diisi 5 piriang balanjuang. Akhirnya deklah kekanyangan, ndak talok makan lai, disiramlah tangan di atas nasi yang berlebih-lebih tadi, ditutui di atasnya je pilihan. Mubazir. Sesungguhnya orang mubazir itu kawan-kawannya setan. Alah karena kita Bapak Ibu, mari diperbaiki. Ketika itu diperbaiki, luar biasa keberkahannya untuk awak. Yang pertama keberkahannya, awak terhindar dari mubazir tu, terhindar dari dosa. Yang kedua, akan menghemat pengeluaran orang yang beralih atau orang yang punya acara. Yang ketiga tentu saja akan membuat semakin berkahnya majlis-majlis, walaupun di situ majlis makan dan minum akan diberikan keberkahan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, pembahasan bab yang ke-108 ko memberikan kembali motivasi kepada awak untuk namuah saling berbagi. Kalau istilah ambonya Bapak Ibu, banyak habis sagetek cukui. Banyak habis sagetek cukui. Nah logikanya, yang sambung kuih tadi seharusnya untuk 1 orang, kemudian dibagi untuk jadi 2 orang. Kalau logika awak mungkin rasa-rasa dah cukup. Tapi dengan keberkahan dari Allah, akhirnya makanan yang sejatinya untuk 1 orang tu Allah berikan kecukupan untuk 2 orang, karena ingin berbagi dengan orang lain.